Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Eka Prastia. Awalnya gue mau kenalin diri dulu dong buat teman-teman pendengar yang belum kenal nih sama gue. Gue Sudi, alumni Eka Prastia yang akan menjadi host untuk Eka Talks kali ini. Dan hari ini gue nggak sendirian nih. Gue udah ditemani sama salah satu orang penting dari Eka Prastia. Jabatannya lumayan tinggi. Sekretaris yayasan. Siapa dia? Ci Claudi Tiovani. Halo, apa kabar Miss? Dulu manggilnya masih nama, sekarang udah manggil Miss aja nih. Sebenarnya aku pun agak geli dipanggil Miss sama aku Sudi ya. Yang udah terbiasa aku kako sekarang dipanggil Miss. Tapi ini sebenarnya ngapain mau kita nih? Aku nggak tahu. Ini aku tiba-tiba di kontak sama kampus. Wih, lu jadi host dong untuk Eka Talks. Apaan Eka Talks? Ngapain? Kenapa? Aku ngapain di sini? Gitu. Kan aku juga nggak tahu mau bahas apa. Keren sekarang Eka udah bisa punya podcast ya. Makanya. Kenapa zamanku dulu itu nggak ada? Nggak ada. Mau protes sama siapa kita? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Sebenarnya apa yang mau kita bahas nih? Apa yang mau kita bahas? Wah, berat. Berat. Ya udahlah kita. Tapi terserah lah, kita nostalgia dulu nih harusnya. Mau nostalgia? Oke, boleh. Lanjut. Dulu aku Sudi itu angkatan pertama. Angkatan pertama aku. Aku nggak tahu angkatan berapa, tapi yang penting aku masuk kuliah itu 2016. 2016. Lu nggak ngerasain kan perpindahan 3 kampus? Iya. Aku 3 kampus dulu. Aku langsung di Merapi nih, udahan. Ya, aku dulu dari Adamali itu ada hantunya. Oh iya. Itu ada hantunya, itu serem. Oke. Habis itu ke Perdana. Ada hantunya juga? Belum ketemu. Oh, belum ketemu. Belum ketemu. Oke. Mudah-mudahan jangan. Habis itu di Merapi. Kalau di Merapi 4 tahun gua di sini aman ya. Aman. Nggak ketemu kan? Ada tugas yang banyak. Tugas yang banyak. Tugas banyak kan bisa bayar orang untuk kerjain. Joki. Nggak boleh ya kita berjoki-joki seperti itu. Kita harus ngerti tugas itu tujuannya apa, benar? Iya. Harus tahu dan harus ngerjain sendiri. Iya. Itu tidak disarankan untuk joki tugas, tidak disarankan. Kalian cepat tobat lah kalau ada joki tugas itu, cepat tobat lah kalian. Ya. Jadi udah langsung di Merapi. Dulu kayaknya nggak serame itu ya di kampus ya. Itu zaman aku itu kalau aku nggak salah ingat manajemen ada 5 kelas. Kalau akuntansi aku nggak tahu karena dulu aku itu dari manajemen. 5 kelas. Satu kelas sekitaran 30-an sampai 40. 30 sampai 40. Anggaplah 150 orang. Bisa jadi? Iya. Kalau di zamanku satu kelas. Cuman satu kelas? Satu kelas 20-an orang, 20 sampai 25 orang lah gitu. Jadi semua saling kenal, saling bisa sharing lah gitu. Kalau sekarang udah makin banyak. Rame lah sekarang. Dari aku mau lewat di sini macet. Yes, selalu. Macet. Untung ada parkiran kan. Pengguna jalan Merapi, kami nggak bermaksud. Tapi kalau banyak kami orangnya kayak mana lah kan? Iya, makanya itu berarti Eka berkembang dari tahun ke tahun. Dari tahun aku ada berapa orang ya? Dia 25 orang, naik ke 100 orang. Sekarang nggak tahu berapa orang. Karena Eka berkembang lah, makanya saya pindah dari perusahaan-perusahaan lama, baliknya ke Eka lagi sekarang. Nah, ditampung juga ya. Untungnya ditampung. Ribuan? Ribuan? Nggak muat lah itu. Agak sempitan sedikit lah. Tapi kita lagi bangun aula kok, lantai 7. Bangun aula? Dulu kan aula kita di lantai 6, tapi kalau udah dibubarkan jadi kelas. Untuk apa bangun aula? Dulu aku nggak ada aula-aula gitu. Oh iya? Mana ada? Kasiannya udah pindah 3 kali masih nggak ada aula. Makanya nggak ada aula dulu zaman Kami dulu ada aula. Terus aula itu sering dipakai untuk kegiatan seminar. Semenjak nggak ada aula memang agak berkurang kegiatan seminarnya. Banyakan itu kita laksanakan online. Karena sekarang murid kita udah banyak dan banyak juga yang ambisi, mereka mintanya itu ada dong seminar lagi, tapi jangan online. Mereka lebih suka offline. Bisa lah aku diundang untuk seminar. Nanti bisa kita aturkan tempat. Enggak lah, aku bercanda lah. Aku belum kapasitasnya belum cukup untuk mengadakan seminar. Bisa diatur. Jadi ini aku dengar-dengar di Eka sekarang afiliasinya banyak sekarang nih. Perusahaan afiliasi kita banyak. Ada apa aja? Coba sebutkan dulu beberapa. Apa aja tuh?
Kita ada Transformedia. Oke, untuk yang Transformedia. kreatif boleh. Kreatif. Terus kita juga ada Indako. Nah, untuk finance kita ada ITC. oke. Terus kita juga ada beberapa advertising. FNB. You Mana mention itu? it. Apapun perusahaannya bisa kita carikan. Coba F&B apa aja? F&B ini kan biar bisa ini dapat makan. Nggak boleh disebutkan. Karena Belum sah ya, belum sah. Oh, ya udah cepat kita sahkan supaya kita bisa dapat makan dong, ya kan? Bisa diatur. Nah, buat teman-teman afiliasi, kita cerita afiliasi. Ini di sini belum ada sponsor ini boleh. Ini masih pada kosong nih, ini boleh masuk semua ya, Miss. Biasa kita dikasih minum yang ada brandnya gitu ya. Mana tahu nanti Kopika, ya boleh. FOR. Oke, itu boleh masuk. Join boleh. Ya, Silakan kontak di nomor berikut. Oke, asik. Entrepreneur yang ada di sini juga boleh ya. Mana tahu mau bantu lewat promosi. Bangganya kita berani announce bahwasanya mahasiswa Eka Prastia 98% sudah bekerja pada saat kuliah dan sekarang ini sudah banyak alumni kita yang entrepreneur. Alumni tolong support podcast Eka Talks kali ini. Boleh sekali lagi kontak di nomor berikut. Nah, jadi aku mau tanya sekarang. Apa bedanya zaman belajar kita dulu sama zaman sekarang ini, zaman now? Nah, anak-anak zaman now ini bedanya apa nih? Wah, sepengalamanku dulu mahasiswa sekarang dosen ya. Ya. Dulu mahasiswa kita masih banyak tugas. Ingatku itu paling parah. Tugas. Udah kerja harus ngejar tugas lagi. SKS jadinya. Masalah SKS kita kan. Iya. Kalau sekarang nggak. Bentar, Miss. Bentar, Klau. SKS ini anak-anak sekarang nggak tahu SKS itu apa. Masa? Coba jelaskan dulu SKS itu apa? SKS itu istilah paling ilmiah untuk mahasiswa. Paling ngetren. Sistem kebut semalam. Jadi buat sekarang kayaknya nggak pernah sekarang SKS. nggak usah lagi kita SKS. Kenapa? Karena mereka itu udah belajarnya study case. Oke. Jadi mereka udah bahas langsung di kelas. Bukan nggak ada ya, I cannot say nggak ada, tapi Iya. udah berkurang. Udah berkurang. Tugasnya itu Yang dari 100% mungkin sisa 50% Ya. untuk ngerjain tugas. Nah, study case. Study case itu apa? Di zamanku belum ada study case itu Belum apa? ada? Belum ada, nggak ada. Di zamanku udah ada, tapi belum sepenuhnya, belum se-oke sekarang. Nah. Karena sasaran kita itu kan menghasil lulusan yang memang sudah harus bekerja, Siap kerja. Oke. dan sekarang juga banyak yang memang bekerja kuliah di tempat kita. Jadi kita memikirkan bahwasanya nggak perlu lagi lah kita tugas-tugasan gitu, karena nggak semua juga dimengerti oleh mereka kan. Betul. Saya berani jamin dulu pas ngerjain tugas emang masuk ke, Jangan bilang-bilang nanti dosenku marah. saya rasa enggak, 80% mereka itu nggak ngerti apa yang mereka tuliskan. Aku nggak paham sebenarnya apa yang aku kerjain. Nah, kalau sistem belajar sekarang udah beda. Kita langsung bahas di kasus. Kalian kan semua udah bekerja nih. Iya. Silakan ungkapkan atau sharing kasus-kasus yang kalian hadapi di kantor. Kita bahas sesuai berarti dengan mata kuliah. Kasus-kasus di kantor, misalnya aku Yes. nggak paham lah ini gimana ngerjain ini dari kantorku ini ada kasus ini, aku nggak paham. Aku bisa bawa ke kampus untuk dijadikan bahan Yes. pelajaran bersama, disaringkan. Dan bukan cuma murid aja bisa sharing, dosen juga akan cari-cari bahan study case seperti ini untuk disaringkan. Jadi mereka itu oke. nggak belajar lagi dari buku, tapi langsung pengalamannya dapat. Oh, ada kejadian seperti ini, saya udah bisa. Learning by doing. Jadi ada Learning by kasus doing. langsung dipecahin di sana, solusinya apa, solusi terbaiknya apa, udah langsung dipecahin di sana. Betul sekali. Oh, Jadi oke. karena sistem belajar kita yang seperti ini, anak-anak kita itu sudah pasti terlatih untuk masuk ke dunia pekerjaan. Udah dan siap lah, udah terjamin. siap Betul nanti sekali. kalaupun udah tamat langsung bisa diterima di perusahaan ternama. Bahkan kan? nggak usah kita bilang udah tamat. Sekarang saja sudah banyak mahasiswa kita yang diterima di perusahaan ternama. Itulah. Banyak sih emang teman-teman alumni ya. Banyak yang aku dengar itu udah kerja di ini. Dan kalau memang untuk mahasiswa baru nih, kalau kalian memang passionnya itu pengen kerja sambil kuliah, tapi nggak tahu nih kayak mana caranya kita mau ngelamar kerja, kita mau ngelamar ke perusahaan mana, kontak Eka Prastia, kita carikan kalian pekerjaan. Itu dari dulu. Dari dulu ya. Dari dulu. Tapi mana tahu ada yang ketinggalan info kan. Iya, Sampai benar. sekarang
sekarang juga masih seperti itu. Itu dari dulu. Jadi karena kan dari dulu Eka Prastia tuh fokusnya kuliah sambil Penghasil pekerja kan? Iya, kuliah sambil kerja. Jadi emang tamat dari sini udah siap kerja, udah siap digembleng. Bahkan mereka udah punya pengalaman dulu nih kerja pas kuliah. Begitu tamat mereka udah tahu saya mau buka bisnis apa, dan kebanyakan Iya, seperti itu. rata-rata. Emang yang seangkatan aku tuh banyak sih jadi Banyak entrepreneur. ya, seangkatan Iya, itu juga banyak Jadi sekarang banget. Temen-temenku itu rata-rata udah bos. Oh, Jadi aku mau apa tinggal ingat-ingat siapa ya? butuh apa nih tinggal Butuh apa nih? OCD-nya nih Oh, langsung sih. bisa. Iya, benar. Aku juga gitu loh. Ya kan? Iya, aku juga Makanya gitu. itu enaknya jadi alumni Eka Prastia. Iya. Gak nyesel sih. Nggak nyesel ya. Fix. Oke. Itu kan di pelajarannya. Oh, Kalau di ekstrakurikuler ya namanya ya, ekstrakurikuler Oh, tuh kalau zaman kegiatan sekolah, di, ekstrakurikuler. iya kegiatan non akademik. non-akademik. Nah, itu apa aja itu sekarang? Kalau sekarang namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Oke, UKM. Zamanku studi juga sama, kita kan banyak itu olahraga sport. Aku olahraga, Basket, ada futsal, ada basket, badminton, Muay Thai dulu. Muay Thai, Ya, ada paling siap. kalau yang cewek-cewek ngedance, Yang seperti itu. model gitu-gitu. Sekarang kita sudah punya fotografi. Oke, fotografi. Lagi berkembang banget. Terus kita ada grup band. Grup band. Iya. Kalau dance oke lah, singing oke lah. Iya. Public speaking kita ada. Public speaking, oke. Paduan suara juga kita ada. Paduan suara, ya Dan yang mantap. terbaru ini nanti mau launch di tahun ajaran baru kita ada Mobile Legend. Mobile Legend e-sport berarti. Sport. Dan Ya. ada Eka Creative Center. Eka Creative Center apa itu, Miss? Isinya apa-apa aja Nah, tuh? Eka Creative Center itu dibentuk karena awalnya kita survei nih sama anak-anak kita. Cita-cita kalian apa? Kalau dulu kita kan jawabnya pengen jadi bos. Iya, mau jadi bos, manajer. Saya mau jadi SPV, saya mau jadi pengacara, ini dan itu, bener kan? Iya. Kalau sekarang ditanya mereka, kalian mau jadi apa? Content creator. Content Dan creator. bukan cuma satu, banyak. Rata-rata seperti itu. Pasti sekarang itu anak-anak kecil ya, bahkan nggak usah kita cerita anak mahasiswa deh. Yang umur 4 SD, 5 SD, lu pengen jadi apa? Content creator katanya. Iya. Padahal dia nggak tahu content creator itu sebenarnya sulit banget kan. Tapi Itu kan- anak-anak kita itu bukan cuma sekedar ngomong. Mereka sudah punya soft skill-nya. Mungkin belum Oke. banyak. Edit video, edit foto mereka bisa. Bisa Tapi itu sekarang. kan sebenarnya basic skill dari content creator. Itu bisa di ini online juga, dari YouTube juga Yes, bisa benar. kan. Dan ada juga beberapa kita yang udah scriptwriter. Scriptwriter. Oh, itu susah loh itu. Susah kan? Susah Makanya teringat karena kita sudah survei dan oh ya banyak yang mengacu ke sini. Kenapa nggak kita kumpulkan dalam satu wadah? Dikumpulkan dalam satu wadah, Dalam- dijadikan satu tim. Yes, benar. Nah, itulah Eka Creative Center. Oh, bagus lah. Kalian yang punya passion memang mau jadi content creator, mau jadi scriptwriter, kalian mau belajar fotografi, videografi, cara edit, kemudian Banyak. kalian mau public speaking, itu juga masuk ke dalam loh. Nah, public speaking tuh. Kita itu punya bagus. banyak acara, jadi kalian punya kesempatan untuk jadi MC contohnya. Iya bener, MC itu wah luar biasa sekarang loh. Itu itu salah satu pekerjaan yang paling dicari loh MC. Ya, betul. Dan MC itu susah loh. Susah. Nggak mudah, tidak seperti yang kita lihat. Hey guys, gitu. Enggak. Enggak, itu butuh latihan yang sangat matang Betul itu sekali. sebenarnya. Jadi ICC itu adalah wadah atau bisa dibilang sebagai penghubung Iya. support dari kampus untuk kalian-kalian memang punya passion seperti itu. Iya, berarti Eka dukungannya besar dong ke mahasiswa-mahasiswa. Betul sekali. Ya, tapi memang dari dulu aku juga udah disupport sih, kan kebetulan student atlet juga kan. Oh, student atlet. Ya kan. Oke. Main basket mewakili Eka Prastia dan bahkan Sumatera Utara. Berlaga di kancah nasional, Cile. Oh, Dulu. teringatnya yang Liga Mahasiswa itu enggak? Liga mahasiswa nonton berarti dulu. Enggak, cuman sering diagung-agungkan pemenang Liga Mahasiswa berturut. Iya, Oh, dulu. itu zaman kau studi. Zaman aku dulu. Ini ya guys, kita nggak bohong ya. Ada 2000. pelakunya di sini. Karena pas Iya. kita sosialisasi di kelas, kita sering bilang basket kita itu menang Liga Mahasiswa. Ada ini. Iya. Ini orangnya. Enggak, 2014, 2016. Oke. Habis itu berangkat, itu kan regional Sumatera, habis itu berangkat ke nasional. Oke. Gitu. Memang dari di nasional kita belum berprestasi, tapi at least kita udah berangkat lah ke sana. At least Gitu. oke lah. Iya. Tapi banyak sih di tahun aku itu student atlet ya, khususnya ada yang wushu, ada yang muay thai juga. Itu sebenarnya banyak yang berprestasi sih.
gitu. Kalau diulik. Kosudi mungkin terima supportnya di bagian atlet kan. Iya benar. Kalau aku sendiri bukan atlet, aku nggak jago olahraga, Mhm. tapi aku terima support dari Eka itu berbentuk dispensasi. Karena Kenapa dulu itu dispensasi? aku kerja sambil kuliah. Oh. Zamanku belum banyak kampus yang masuk itu jam 6. Ya, dulu zaman itu jam Kayaknya 5. kampusnya satu-satunya kampus di Medan yang masuknya jam 6. Setahu aku ya, kalau Ya, Pemprov. harusnya iya. Harusnya iya. Makanya aku milih Eka Prastia karena dari dulu aku selalu mau kerja sambil kuliah untuk biayain kuliahku sendiri. Iya. Jadi aku dapat bukan effort ya, aku dapat support dari Eka itu masuknya jam 6. Jadi aku nggak harus buru-buru dari kantor ke sini, aku Iya. juga nggak harus izin sama kantor untuk pulang cepat. Betul. Dan aku juga nggak masuk kelas terlambat. Kenapa? Karena selain masuknya jam 6, yang memang sudah sangat membantu sekali, kita dikasih lagi dispensasi 15 menit. Berarti 6.15 lah paling telat. 15 paling late. Iyalah. Kalau nggak dulu, sekarang nih susah, jalanan macet kan. Jalanan Dulu macet, yes. jam 5 keluar kantor Apalagi- udah rebutan jalan semua. Bisa dibayangkan nggak kalau kita kerjanya itu di Amplas, Jauh lu harus banget. kesini, Iya. lu kerja di Marelan, Amplas, Amsterdam masuk dalam. iya, Marelan City, Marelan City. lu dari harus sana. ke sini, itu Lumayan. macetnya berkali-kali lipat. Iya benar. Nah kalau misalnya sekarang juga, karena aku jadi dosen, jadi aku tahu regulasinya. Kalau misalnya nih kalian memang kerja di tempat yang agak jauh dan memang kemacetannya itu parah banget, lu bisa minta dispensasi langsung sama dosennya. Boleh nggak saya lebih dari 15 menit? Boleh nggak kalau misalnya, aduh aku ada lembur, Miss boleh nggak aku zoom aja atau gimana? Boleh nggak gitu? Kalau Zoom itu kesepakatan bersama boleh. Oh. Untuk regulasi tertentu ya, saya nggak bilang itu kalian harus Zoom selalu, enggak. Kalau misalnya begini Miss, contoh aku di kantor nih, jam 12 sudah diinfo nih sama bos, nanti malam lembur ya sampai jam 9 malam, sementara aku ada kelas. Nah itu gimana? Solusinya kira-kira gimana? Nah, kalau lu bisa dapat surat rekomendasi lembur, surat keterangan lembur dari kantor, Iya. dan lu ngasih ke dosennya, itu kalian bisa nego. Oh, berarti Entah penggantian absensi atau penggantian tugas. Berarti dispensasinya bukan hanya berupa waktu, tapi berupa absensinya juga. Iya. Tapi dengan catatan itu jangan bohong ya. Yes. Karena banyak nih, Kita banyak support banget nih. orang yang memang bekerja, tapi kita tidak akan segan-segan menindaklanjuti kalau memang terdapat kebohongan. Karena setahu aku banyak nih kan yang, aduh gara-gara males kuliah. Oh, itu tidak ada toleransi sama sekali. Oke, berarti ya walaupun kita nyantai nih di Eka Prastia nyantai, tapi dia tetap tegas. Yes. Oke. Nah, jadi tadi cerita CC ya Miss ya? CC. Itu boleh tuh dikembangin lagi Miss? Boleh. Itu nanti launchingnya belum sekarang. Oh, belum sekarang? Nanti di tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru. Tanggalnya saya nggak akan spill, bulannya juga nggak Oke. akan spill. Nanti kalian pantengin aja langsung di Instagram Eka Prastia. Iya, jangan lupa buat teman-teman semua follow dulu Instagram Eka Prastia. IG-nya Eka Prastia _MDN. Oke, paling itu aja lah Miss untuk pembahasan. Satu lagi nih. Apa gitu Miss? Aku mau Sebelum kita aneh-anehkan tutup. Kosudi dulu nih. Apa itu? Dulu Kosudi atlet basket, Iya, menang nasional, menang nasional. tapi masih bikin skripsi. Bikinlah. Wah, rugi dong. Tahu nggak kenapa? Nah, kenapa? Karena sekarang mahasiswa itu udah nggak diharuskan lagi untuk bikin skripsi untuk bisa tamat S1. Rugi lah. Rugi kan? Rugi Sama, lah. aku juga rugi. Pas zamanku itu juga belum ada. Tapi karena memang saya nggak ada prestasi di atlet, ya udahlah. Cuman yang saya sangat sayangkan itu, nah, saya spill sedikit bagi yang belum tahu kan. Biasanya kan udah kuliah oke lah, fine. Tapi paling malesnya itu kan pas kita mau bikin skripsi. Bener. Itu kan air mata sama air darah. Aku- dari satu kan. Dulu ya sampai jam 3 pagi tuh belajar. Wow. Karena takut nggak lulus kan. Jadi maksain belajar sampai jam 3. Pagi-paginya Eka Prastia belum buka, aku orang pertama yang sampai di Eka Prastia dan memaksakan untuk belajar karena saking takutnya. Gitu. Jadi saking takutnya nggak lulus ya, paksain belajar dulu. Kalau sekarang kita punya dua opsi. Oke. Selain skripsi ya, kita bicara yang pertama itu kalau kamu punya prestasi akademik maupun non akademik, Ya. artinya basket udah masuk dong. Oke, basket termasuk dong. Menang juara 1 ataupun 2, tingkat nasional ataupun internasional, Ya. lu bisa langsung wisuda tanpa skripsi.
Dengan catatan tingkat nasional dan internasional ya, juara 1, juara 2 lu bisa ya. pilih lu mau nasional boleh, internasional boleh atau. Dan itu wajib juara 1 atau 2. Oke. Membawa nama kampus lu bisa lulus tanpa Berarti skripsi. kalau kalian atlet antar kampung, antar desa, Nasional. itu belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Dia harus nasional. Ya minimal kayak berarti dia harus mewakili Eka Prastia di event nasional. Nah itu bisa. Itu Dengan catatan dia harus juara juga ya. Ya. Juara 1 atau juara 2. Mungkin banyak yang di sini, itu kan susah nasional internasional. Iya. Buktinya kita udah banyak kok atlet wusu udah 2 yang Ya, tamat. itu internasional. Itu bahkan. internasional memang mereka Iya, udah itu ke mereka Moskow, internasional. Rusia dan ke Iya. China. Memang ngambil piala yang memang juara 1, juara 2. Iya. Nah, ada satu lagi nih. Mereka satu kelompok 6 orang. Mereka Oke. ikut lomba bisnis proposal. Bisnis proposal itu Di juga Kuala dilombain. Lumpur. Oh. Juara 1. Cuma proposal lomba bisnis proposal. Itu udah langsung nggak usah skripsi ya. Waduh itu enak Itu enak kan? enak banget itu. Nah, itu untuk yang berprestasi. Nggak usah khawatir kalau yang nggak berprestasi, ada lagi satu jalur namanya International Business and Economic Conference. Apa Itu itu? diselenggarakan oleh EKA sendiri. Nah, mahasiswa itu hanya perlu bikin jurnal. Kalau dulu kan skripsi itu kan Tebel. banyak ininya Banyak, itunya. Nah, kalau banyak jurnal itu hanya buat 14 sampai 16 halaman. Oke. Dalam bahasa Inggris. Oke. Kenapa dalam bahasa Inggris? Karena nanti mereka itu harus mempresentasikan jurnalnya ke 4 perwakilan kampus dari negara yang berbeda. Oke. Internasional dong berarti. Internasional dan lu tinggal presentasiin dan ini semua acara dibuat sama Eka. 4 pembicaranya dari luar negeri itu diundang sama Eka. Oh, dari mana aja tuh, Miss? 4 orang ya? Ini udah ada dari Vietnam, dari Thailand, dari Singapura pernah, dari Filipina juga pernah. Filipin, waduh, ini keren sih. Ini keren. Di zaman aku belum ada. Zaman aku belum ada. Zamanku juga. Dan yang ngikut IB ini, mereka tamatnya lebih cepat. Berapa lama? Yang bikin skripsi. Kalau skripsi biasalah 4 tahun Ya, selesai. biasa 4 Kalau yang IB 3,5 tahun. Bisa hemat setengah tahun ya, Miss ya? Yes, Bisa jalan-jalan juga tuh, Miss. Lebih bergengsi kalian ikut IB. Kenapa? Karena itu jurnal yang akan jurnal yang kalian buat itu akan kita posting ke jurnal internasional. Oh. Itu bisa nambah portofolio kalian saat melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan, betul. Itu keren ya. Keren. Zamanku juga belum ada. Belum ada. Kalau dulu protes mesti sama siapa kita ini? waduh, belajar ngapalin skripsi ini bisa nggak ya? Ini ditanyain di kampus ini bener nggak ya nih ya? Waduh, itu masa-masa tersulit Masa-masa. sih. Salah satu masa-masa tersulit. Tapi ya despite itu semua tetap nggak nyesal sih pernah kuliah di EKA. Bener. Miss, terus waktu selesai meja hijau itu rasanya waduh plong banget sih. Wow. Itu plong banget sih, kayak ngerasa aduh akhirnya selesai gitu. Walaupun mesti ngerjain revisian lagi ya, tapi at least satu beban itu langsung udah lepas nggak sih? Pride-nya memang ada. Iya benar. Bagi yang ngerjain skripsi sendiri pride-nya ada. Iya, itu aduh lempang banget rasanya sih, kayak lebih seneng dari ulang tahun. Itu bener-bener senengnya luar biasa. Itu luar biasa. Dan tahu nggak sih kenapa sampai hari ini aku masih berbangga jadi alumni EKA? Nah, kenapa tuh? Terbukti setelah tamat S1 efeknya itu beda. Efeknya, oke. Kenapa? Karena setelah S1 aku itu udah bisa langsung naik jabatan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke. Nggak mulai dari nol lagi, dari staff itu udah nggak level lagi. Oke. Kenapa? Karena begitu aku masuk kuliah udah langsung kerja dong. Iya, pasti. Artinya aku punya 4 tahun pengalaman dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Oh iya, karena dari awal udah kerja duluan. Dari awal udah kerja duluan. Udah curi start duluan kita. Iya, Jadi iya. begitu tamat S1 otomatis Iya. gajiku itu udah di atas UMR. UMR. Yes. Itu udah pasti. Kayaknya Udah pasti. kerja tahun kedua juga gajiku udah di atas UMR. Oh, oke. Di atas rata-rata temenku. Oh iya. Karena udah ada pengalaman duluan. Nah, Betul. fun fact-nya itu sekarang HR dari perusahaan itu mereka udah nggak hire pertimbangan mereka untuk hire orang itu udah nggak lagi kamu dari kampus mana. Oh, Tapi saat oke. kamu melamar kamu punya pengalaman apa? Iya benar. Itu yang bisa jadi daya jual. Karena nggak mungkin kan, lu dari kampus mana? Dari kampus ini.
Udah lah, nggak usah geser-geser. Kan nggak gitu, Miss. Dia pasti nanyanya, lu udah pernah kerja di mana? Yes. Pengalamannya kerja di sana ngapain aja? Kan harusnya di sana dong. Aku juga tahu karena aku dulu pernah jadi HR kan. Orang yang aku interview itu kalau kuliah oke lah, yang penting dia S1. Itu udah setara, nggak peduli dia mau dari kampus mana. IPK-nya juga nggak peduli kayaknya, Miss. IPK-nya iya, jangan di bawah 3 lah. Oke. Itu masih oke, maksudnya. Itu masih oke. Yang penting dia S1, oke? Kalau memang IPK itu masih bisa kita pertimbangkan saat interview nanti. Nah, yang aku rasain itu orang yang sudah punya pengalaman kerja, saat kita ngomong-ngomong sama dia bahasanya beda. Bahasanya ya. Yes. Betul sih. Itu aku setuju sih. Itu Dan bahasanya yang berbeda. lebih banyak saya terima itu orang-orang yang memang punya pengalaman kerja. S1 sedang berkuliah, pengalaman 3 tahun. Wah, value-nya mantap banget. Mantap. Karena pastinya apa yang mereka akan berikan ke perusahaan itu jauh lebih valuable ya, Nah, lebih berharga ya. lupa, aku udah pernah mention ini atau belum karena terlalu sering aku mentionnya. Bahwasanya dengan bangganya saya bilang bahwa Eka Prastia itu 98% mahasiswanya itu sudah bekerja dari tahun pertama. Ya di zaman aku juga harusnya zaman seperti itu. positif Iya, udah. itu dari dulu karena kan kita udah terkenal dengan kampus yang kerja sambil kuliah gitu. Jadi nggak heran sih kalau sebelum nggak heran itu udah. Kalian yang belum tahu Nggak heran, itu nggak heran. Itu bukan lagi hal baru untuk kita. Jadi aku harus nyari bahan baru nih untuk bisa sombong sama orang-orang ini nanti. Iya, karena dari dulu itu dari dulu. banyak sih. Itu tersebar di perusahaan-perusahaan besar. Kalau jaminan pekerjaan juga ada? Ada. Oh, anak-anak SMA yang memang mau kerja, mereka boleh kontak ke Eka untuk boleh. kerja. Dari zaman aku dulu. Kalau mau kerja, udah cari dulu marketingnya, ngobrol sama mereka. Nanti dicariin kerjaan. Lu mau kerjaan yang apa? Lu cocoknya di mana? Passionnya di mana? Contoh lu cocoknya di marketing nih. Ya udah dicariin kerjaan di marketing. Nah, yang kerja sama dengan afiliasi-afiliasi tertentu. Gitu. Nah, di luar afiliasi juga sebenarnya ada karena kan link Eka ini cukup gede ya, Miss ya. Artinya memang kita bukan abal-abal ya, adik-adik yang biasanya saya sosialisasikan di kelas itu benar. Enggak abal-abal, pasti sudah ada enggak. Testimoninya dari angkatan pertama kita Eka. Iya, enggak abal-abal lah. Ini aku juga sebenarnya bangga sih karena tamatan-tamatan Eka itu secara tidak langsung itu banyak yang luar biasa. Cuman orang-orang tidak tahu karena tidak terekspos mungkin. Artinya mulai sekarang kita udah harus mulai expose orang-orang seperti itu. Yes. Mungkin itu tujuannya podcast ini diadakan. Iya. Aku juga. Ya mudah-mudahan lah. Jadi buat alumni Eka Prastia itu langsung. Kalau tolong undang lah, Miss. Tolong undang mereka ke sini lah. Boleh kontak lagi ke nomor ini. Boleh kontak. Alumni kita, mahasiswa kita yang rasanya pengen bergabung, boleh kontak. Iya, support lah. Ini podcast yang nggak seberapa kita ini, Miss. Iya kan? Oke lah, paling sekian dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini, Miss. Ya kan? Nanti sempetin lagi waktunya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bahas apa aja lah yang bisa kita bahas di sini. Sebenarnya nggak cukup sih kalau cuma waktu. Nggak cukup. Masih banyak yang masih banyak. Karena Eka Prastia ini punya banyak sekali SDM. Banyak SDM, banyak cerita. Terekspos banyak cerita. Banyak gosip juga, jangan salah. Jadi kalian mau cerita percintaan kalian di sini bisa, ya kan? Yang mau cerita, yang nggak berani ngomong. Boleh melalui kita, boleh juga. Kalau mereka mau request topik boleh? Boleh, bebas. Kita apa aja kita bahas di sini. Mau nanti prestasi. itu di Instagram Eka Prastia. Mau yang horor, boleh. Mau yang horor. Oh, cerita hantu. Cerita hantu. Aku kemarin mereka yang belum ngerasain di Adam Malik belum ngerasain hantu. Editor jangan lupa di sini. Ya, oke. Jadi ya langsung bisa kontak dari DM IG. Atau nanti kita bikin aja join broadcast channel. Boleh join broadcast channel, nanti kita buat kontak di DM. Apa yang kalian pengen denger, apa yang pengen kalian bahas, atau ide kalian apa aja sih? Nah, anak-anak milenial kan kreatif nih, bolehlah share-share ide kalian gitu, ngobrol-ngobrol. Dan semoga podcast ini bermanfaat buat kalian semuanya. Oke.
juga bisa nemenin waktu luang kalian gitu. Jadi kalian waktu pulang kerja nggak ada ngapa-ngapain bisa tuh didengar ya. Jadi buat teman-teman semua, thank you udah nyempetin untuk dengar podcast ini, podcast Eka Talks yang perdana, dan mudah-mudahan akan panjang terus ya Miss ya. Harus Panjang terus. panjang terus. Dan ya, ini juga bisa jadi updatean info buat teman-teman semua, ya. Nah, jangan lupa aja follow Instagram Eka Prasetya. Follow. Semua informasi akan update di sana, mau itu Iya. Mobile Legends ataupun isi siang tadi. Banyak informasi nanti akan di-share di IG Eka Prastia. Oke, sampai jumpa di podcast Eka Talk selanjutnya. Bye-bye.